sementara ini mereka mengakui bahwa itu dari pihak mereka. Dengan tadi pernyataan kan, jelas kan? Mereka sendiri yang mengakui. Tadinya kita anggap itu OTK, tapi sekarang sudah diakui. Ya. Nah, karena ini aparat negara yang melakukan, maka ini disebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Begitu. Pelanggaran hak asasi manusia berat itu sendiri, apakah FPI akan melapor ke Komnas HAM? Oh iya, kita akan berupaya tentu saja. Ya, kita akan menggunakan seluruh mekanisme hukum untuk melaporkan peristiwa ini. Ini tidak boleh didiamkan. Sebab bisa saja nanti Anda semua akan ditembak nanti kalau kritis. Ya, karena Anda wartawan tentu saja menyuarakan yang kritis. Kalau Anda tidak disenangi kritik Anda, nanti Anda akan menjadi sasaran. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, kami masih bersabar dengan menggunakan upaya mekanisme hukum. Ya, yaitu akan berupaya melaporkan ini ke Komnas HAM. Karena ini kita sebut pelanggaran HAM berat. Ya. Ada upaya dari FPI untuk mengkonfirmasi soal identitas 6 orang itu nggak, Pak? Enggak, nanti kita keluarganya tentu ini sekarang aja sudah ada 3 keluarga ya. Insya Allah dari keluarga nama-namanya identitasnya akan kita dapatkan dalam waktu segera dan akan kita keluarkan identitas keluarga masing-masing termasuk umur, alamatnya ya. Sudah ada yang dihubungi pihak Polda terkait 6 jenazah itu? Belum ada. Ini kita tidak punya akses informasi ya. Pak, untuk jenazah sendiri ada di mana ya, Pak? Karena kan di Polri sendiri tadi belum ada jenazah ke-6 orang. Nah itu tanya ke mereka yang nembak, mereka yang mengendalikan jenazah, kenapa tanya kita? Tanyanya mereka itu. Itu bukti mereka menguasai itu jenazah, ya. Dan dalam kewajiban seorang Muslim itu jenazah harus segera diserahkan kepada keluarga, ya. Jangan dilama-lamakan. Dan keluarga menolak otopsi, tidak dibenarkan otopsi tanpa izin dari keluarga. Terkait dengan kejadian ini sendiri, responnya Habib Rizik itu apa? Ya, beliau tentu saja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, beliau sangat berduka, sangat bersedih karena ini adalah laskar yang semata-mata mengabdi kepada beliau untuk mengawal beliau. Ya. Beliau sangat sedih tentu saja. Ya, beliau sangat sedih. Balik lagi ke orang yang mengintai itu, Pak, bagaimana FPI memastikan 30 orang itu benar adalah pengintai yang berasal dari lembaga negara, termasuk yang 3 orang di Mega Menlu? Ya, kita punya pengakuannya, kita punya data-data laporan mereka, ya, kepada atasan mereka, kita punya sampai sekarang ini. Nah, kita tidak tahu apakah ini adalah bentuk-bentuk upaya balas dendam dari terbongkarnya coverage mereka. Ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Pak, laskar itu tadi disebut polisi adalah laskar khusus yang berusaha menghalangi penyidikan Habib Rizik. Itu penyidikan apa? Penyidikan itu di kantor polisi, Mas. Jadi jangan polisi jangan sembarangan lah, ya, saya kira. Penyidikan itu di kantor polisi dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalangi. Habib Rizik itu mau menuju pengajian. Apa yang disidik? Apa yang disidik? Pertanyaannya. Penyidikan apa? Ya. Tidak ada upaya menghalangi itu, ya. Tidak ada upaya menghalangi. Itu fitnah, lagi-lagi itu fitnah. Ini upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Ini pelanggaran HAM, saya katakan. Ini pelanggaran HAM, sekali lagi. Ya. Tidak boleh lepas dari jerat hukum ini. Tidak boleh, karena kekuasaan lepas dari jerat hukum. Tidak boleh. Tidak ada upaya menghalang-halangi itu. Karena Habib Rizik jelas mekanisme hukumnya. Ya, tinggal dipanggil, tinggal diketerangan saja. Ya, silakan yang lain. Masih ada? Bang, ya. Bang, ini barusan IPW merilis tentang kasus ini. Siapa? IPW, Indonesian Police Watch. Jadi IPW mendesak untuk Jokowi mencopot Kapolri sama membentuk tim pencari fakta bahwa ada pelanggaran di sini. Apakah teman-teman FPI akan menggandeng IPW juga untuk membentuk tim fakta? Ya, kalau IPW kan LSM memang dia selama ini berfungsi untuk menjadi pengawas polisi kan, namanya Police Watch kan. Ya, saya setuju, tentu saja terima kasih atas dukungan dari IPW untuk supaya kasus ini dibentuk tim independen. Saya setuju. Dan tim independen itu tentu saja menurut saya harus dipimpin oleh Komnas HAM karena kewenangan itu ada di Komnas HAM ya. Baik, yang lain. Ada rencana untuk melapor ke Propam juga mungkin, Bang? Ya, jeruk makan jeruk nantinya, Mas. Ya, jeruk makan jeruk. Nah, ya. Nanti ini yang jelas ini saya katakan ini ada unsur dugaan kuat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya. Karena dia pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kewenangan itu ada di Komnas. Ya, bukan lagi di Propam. Kalau Propam itu sekedar profesi saja. Ya. Oke, yang lain kalau tidak ada kita ini. Bang. Ya, ini mungkin insyaallah ta'ala kita akan masukkan juga untuk membuat tim pencari fakta dari DPR dan seluruh instansi yang terkait
agar supaya tim independen bisa segera dilaksanakan, bisa terlaksana dengan yang berwibawa, dengan banyak instansi, sehingga kita bisa melihat meminimalisir celah-celah kebohongan, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah Taala dengan tim pencari fakta independen untuk bisa menguak bagaimana peristiwa ini yang sebenarnya, walaupun kita sudah melihat bagaimana fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada Front Pembela Islam maupun kepada laskar-laskar kami, itu semuanya, tapi tetap perlu untuk bisa terkonstruksikan, ya, dengan data-data dan bukti-bukti, insya Allah Taala dengan keterbukaan dan juga dengan rasa keadilan, insya Allah Taala. Oke, silakan yang lain teman-teman kalau masih ada. Sekarang Pak Habib Rizik posisinya sedang di mana? Oh, kalau kami kasih tahu nyawa Habib Rizik yang terancam, mohon maaf ya, kita tidak bisa kasih tahu soal itu. Baik, yang lain nggak ada? Baik, kepada teman-teman media, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak, ya, jazakumullah khairan jaza atas profesionalisme, ya, cross check, cover both side dari teman-teman, karena memang pemberitaan tidak boleh berdasarkan hanya satu pihak saja. Kami hanya menuntut kemukakanlah fakta dengan apa yang sesungguhnya dari kedua belah pihak. Nanti masyarakat yang akan menilai itu, ya. Yang jelas penggunaan diksi tembak-menembak saya kira harus dihentikan, karena itu adalah framing yang jahat terhadap orang tidak berdosa, yaitu 6 orang yang syahid ini. Demikian dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Umat Islam siap! Mereka semua! Bakar! Saya belum pegang, tapi itu keterangan dari komandan timnya. Saya memang belum minta, ya. Itu dari korban bernama siapa Pak? Yang voice note itu? Bagaimana? Atas nama siapa korban voice note itu Pak? Itu juga belum tahu. Itu voice note-nya itu dikirim itu sangat cepat sekali. Kita belum tahu. Saya sendiri belum dapat. Tapi itu keterangan voice note dari komandan yang mengawal Habib Rizik semalam. Ya. Berarti isinya teriakan saat Rintihan, ya. Ada rintihan mengadu kesakitan seperti itu. Hanya sebentar, hanya beberapa detik. Dari nomor siapa dikirimnya Pak? Apa dari nomor laskar atau nomor yang tidak dikenal? Nomor laskar dong, nomor laskar. Itu kan mereka kan punya komunikasi di antara mereka, gitu ya. Beredarin gambarnya. Ya ini betul ya, betul. Itu semua ya. Itu sudah saya sebarkan di antara beberapa teman. Jadi saling berbagi saja ya. Benar ya, Bang? Benar itu benar. Itu benar itu. Soalnya saya cek lagi. Ya, betul ya, betul. Itu 6 orangnya itu. Oke, ada lagi? Gak ada ya. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Makasih banyak. Boleh di sini aja ya. Di ini hubungin aja ya. Nah, tolong di nanti 4:30 ya. Di dalam ya. Saya sekum sekaligus kuasa hukum dari para korban, ya. Karena saya profesi saya hari ini memang pengacara. Ya. Nah. Pakai telepon. Kau bisa, silakan kalau itu ya. Tapi pakai telepon ya. Anda saja ya. Karena telepon saya nggak ada yang bisa dikontak. Hanya WA talk. Jadi sementara WA jaringannya sangat jelek kalau ya. Jam berapa? Karena ini 4:30 soalnya. Oke, sebentar lagi ya. Terima kasih teman-teman ya semuanya. Mohon maaf atas ketidaklayakan tempatnya ya. Beginilah suasana di markas PI di Kecamatan Jakarta.